Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad wa abduhu wa rasul. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersua, kita dapat berkomunikasi guna menyelesaikan kegiatan belajar mengajar. Walaupun kondisi atau keadaan pandemi seperti ini. Dan juga kita tidak lupa mengucap dan mengirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini. Demikian juga keluarga, sahabat-sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar bidang studi pendidikan agama Islam, yang mana materinya adalah beriman kepada hari akhir. Apa itu beriman kepada hari akhir? Percaya dan yakin bahwa suatu waktu nanti Allah akan menghancurkan atau mengakhiri kehidupan dunia ini beserta alam semesta, disebabkan karena irodat atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Next. Sebelum kita melanjutkan pembahasan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, terlebih dahulu Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Pertama adalah beriman kepada hari akhir. Kedua, menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian menyajikan dalil nakli atau yang bersumber dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir. Next. Sebelum masuk ke materi beriman kepada hari akhir, sebenarnya apa sih iman itu? Nah, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Jadi, gambarannya, iman itu harus terwujud dalam 3 hal, yaitu hati dalam bentuk meyakininya, lisan dengan bentuk mengakuinya, bersyahadat ya, syahadat. Jadi bersumpah bahwa sudah beriman, mengakui bahwa sudah beriman. Kemudian dengan amal bahwa dari yakin itu kan tidak terlihat, pengakuan dengan lisan pun itu juga bisa saja hanya sebuah pengakuan, bukan benar-benar sumpah yang akan dilaksanakan. Nah, amal ini sebagai bukti bahwa iman itu benar-benar ada. Nah, lalu apa itu beriman kepada hari akhir? Tadi kan kita sudah tahu iman tuh meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkannya atau mengamalkannya dengan perbuatan atau ucapan. Nah, beriman kepada hari akhir itu adalah membenarkan dan mengakui dengan hati ya bahwa kehidupan di dunia akan berakhir. Nah, kita harus yakin ini. Kehidupan di dunia ini akan berakhir, bahwa kehidupan ini hanya sementara. Dan setelah kehidupan di dunia, masih ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal abadi.
orang-orang yang tidak beriman ya, mungkin itu percaya-percaya aja bahwa kehidupan di dunia akan berakhir karena mereka melihat langsung orang-orang yang hidup itu mati, meninggal, bahwa binatang-binatang yang hidup tuh akan mati, akan meninggal. Mereka mungkin percaya aja, tapi mereka tidak percaya bahwa setelah meninggal itu kita masuk ke kehidupan selanjutnya. Dan setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan selanjutnya lagi, itu hari akhir. Nah, tapi mengenai kapan akan berakhirnya, jadi kan kehidupan di dunia akan berakhir. Tapi kita nggak tahu kapan itu akan berakhir. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa mengetahui melalui tanda-tandanya. Kita hanya bisa membaca tanda-tandanya yang telah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guys. Nah, terus buat lebih memahaminya, kita lanjut ke slide-slide selanjutnya ya. Nih, kita bahas dulu perjalanan kehidupan. Dari alam ruh, jadi jasad kita belum ada, baru ada ruh, kemudian alam kandungan. Di alam kandungan itu ruh kita ditiupkan ke jasad kita. Jadi jasad kita ada di kandungan ibu, itu ketika berumur, jasad kita ketika berumur 4 bulan kalau tidak salah, itu baru ditiupkan ruh. Jadi ruh kita sebenarnya sudah ada terlebih dahulu, kemudian baru ditiupkan ke jasad kita itu ketika di alam kandungan. Dan ketika jasad kita tuh berumur 3-4 tahunan. Kemudian setelah itu dari alam kandungan, kemudian ibu melahirkan kita dan kita masuk ke alam dunia ini. Jadi kita lahir sampai saat ini. Dan kita di alam dunia ini akan berakhir ketika kita meninggal. Mungkin banyak saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan alam dunia, dan kemudian ketika mereka meninggalkan alam dunia itu, mereka masuk ke alam barzah atau alam kubur. Dikuburkan, itu berada di alam barzah. Dikuburkan itu idealnya ya, hakikatnya. Tapi kan ada beberapa orang yang dia tidak dikuburkan. Ada yang, misal orang-orang yang non-muslim itu ada yang jasadnya dibakar. Tapi itu mereka tetap, walaupun jasadnya dibakar, ruh mereka tetap berada di alam barzah. Walaupun tidak dikuburkan ya. Atau mungkin saudara kita yang seiman juga ada yang tenggelam di lautan. Ya walaupun jasadnya di lautan atau gimana, tapi mereka berada di alam barzah. Kemudian setelah alam barzah adalah hari kehancuran. Jadi alam dunia, kan ketika meninggal itu cuma kita yang meninggal ke alam dunia, tapi alam dunia itu masih ada. Nah, akan tiba saatnya alam dunia itu benar-benar tidak ada, dan isinya pun juga akan tidak ada, yaitu ketika hari kehancuran atau kiamat. Jadi ketika hari kiamat, itu benar-benar udah nggak ada lagi alam dunia. Dan ketika hancur itu, jadi semua yang hidup-hidup tuh juga mati semua, meninggal semua, dan alam dunia tuh udah hancur, nggak bisa ditempatin lagi. Ketika semuanya sudah meninggal, nggak ada lagi yang hidup. Nah, kemudian setelah itu dibangkitkan. Jadi semua yang udah meninggal itu dibangkitkan kembali di Yaumul Ba'ats. Ini ada dalam Al-Quran ya, Yaumul Ba'ats. Kita bahas. Jadi semua kita, saudara-saudara kita, ibu ayah kita, teman-teman kita, itu semuanya benar-benar dibangkitkan tanpa terkecuali. Dari zaman Nabi Adam yang udah meninggal terlebih dahulu, sampai zaman yang paling terakhir yang meninggalnya karena kiamat. Dan itu adalah seburuk-buruk manusia ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam suatu hadis tuh. Itu semuanya dibangkitkan secara bersama-sama. Jadi berapa banyak tuh manusia dibangkitkan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, Masya Allah ya.
Masya Allah, di padang mahsyar nih matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Dan yang dapat menolong kita menjadi syafaat kita itu salah satunya adalah Al-Quran yang kita baca ketika di dunia. Jadi walaupun dunia tuh hanya sementara, tapi dunia tuh merupakan penentu banget hari-hari akhir kita nih seperti apa. Jadi ketika alam dunia ini kita baik, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka insya Allah alam-alam selanjutnya yang akan kita jalani itu akan lancar-lancar aja, akan dimudahkanlah oleh Allah. Kemudian pemberian syafaat. Di padang mahsyar ini kita diberi syafaat, salah satunya Al-Quran itu tadi. Kemudian setelah itu adalah yaumul hisab atau hari perhitungan. Jadi kita benar-benar dihisab pada yaumul hisab tuh dihisab benar-benar. Nanti kita bahas lebih lanjut deh, dihitung amalan-amalan kita. Kemudian penyerahan catatan amal. Jadi setelah dihitung tuh cerita, kalau misalnya di alam dunia kita analogikan itu mungkin dicatat lah apa aja, dihitung tuh, dikalkulasiin, ditotalin ya, nulis. Nah itu nanti dalam bentuk catatan amal. Nah kemudian catatan amalnya diserahkan, kemudian ditimbang, yaumul mizan, ditimbang mana amal baik atau amal buruk. Kalau amal baik insya Allah masuk ke surga. Kalau amal buruk lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang ya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah ditimbang itu yaitu masuk surga atau neraka. Dan untuk masuk surga itu kita harus melewati Shirathul Mustaqim yang tipisnya tuh setipis sepertujuh rambut. Kalian kebayang rambut itu setipis apa? Dan kita akan melewatinya dengan tipis sepertujuh, dan itu pasti tajam banget. Dan yang akan memudahkan kita melewati Shirathul Mustaqim itu adalah Allah. Ada orang yang melewati Shirathul Mustaqim itu dengan sangat cepat, sedetik langsung nyampe, atau mungkin nggak nyampe sedetik langsung nyampe. Ada yang berlari lebih lambat lagi, ada yang lebih lambat lagi dengan berjalan, ada yang lebih lambat lagi dengan merangkak, ada yang lebih lambat lagi mungkin dengan seperti apalah, tidak tahu. Tapi ya itu tergantung dari amal perbuatan kita di dunia tadi. Makanya kita harus berhati-hati ya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena ini penentu banget hari-hari akhir kita selanjutnya ini. Panjang banget ya untuk bisa masuk surganya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian jika tidak lolos di Shirathul Mustaqim tuh, ya itu akan masuk ke neraka. Jatuh. Dan Alhamdulillah, semoga kita dikumpulkan oleh Allah untuk masuk ke surganya. Amin. Amin. Nah ini alam dunia kita masih di sini nih, alam dunia. Nah, ini alam yang akan kita jalani. Hari akhir itu adalah dari hari kiamat ini. Jadi hari akhir dimulai dengan tiupan sangkakala. Jadi ketika sangkakala itu hancur semuanya, nah itu udah dimulai hari akhir. Hari akhir itu dari hari kehancuran sampai seterusnya. Habis masuk surga. Jadi sebenarnya hari akhir tuh lebih panjang ya daripada dunia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di dunia itu cuma satu hari, tapi di akhirat itu seperti beribu-ribu hari. Saya lupa berapa. Ya, sangat jauh lah perbandingannya. Makanya jangan sampai kita menjual atau menganggap remeh kehidupan kita di dunia, menganggap remeh neraka tuh ngeri banget ya guys. Neraka tuh kita di dunia, ada orang di dunia itu kehidupannya sangat
sangat banyak banget nikmatnya, bahagia banget di dunia tuh dia orang paling bahagia. Tapi ketika orang paling bahagia di dunia itu dicelupkan sedetik aja, sedetik di neraka, dia akan lupa bahwa dia pernah bahagia. Dia akan lupa bahwa di dunia dulu dia adalah orang paling bahagia. Dia nggak merasa bahwa dia pernah bahagia, bahkan saking neraka tuh sangat nauzubillah min dzalik. Dan sebaliknya surga itu ketika orang yang paling di dunia dia adalah orang yang paling menderita, adalah orang yang paling kasihan banget, nggak punya apa-apa, pokoknya kasihan banget. Kalau kalian tuh kalian merasa paling kasihan ya, misal kalian merasa paling kasihan, nah dia tuh lebih kasihan lagi, pokoknya paling kasihan lah di dunia. Tapi ketika dia masuk ke surga, walaupun cuma sedetik, itu dia akan lupa bahwa dia pernah merasakan penderitaan yang sangat di dunia. Saking surga itu sangat nikmatnya tuh Masya Allah. Masya Allah. Dan kita bisa masuk ke surganya Allah. Dan nih kita bahas satu-satu mengenai hari akhir ya. Yang pertama di kehancuran dunia kiamat. Nah, kiamat ini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Jadi, kiamat itu kan hancurnya dunia. Nah, hancurnya dunia itu tidak terjadi hanya ketika sangkakala ditiupkan, tapi juga saat ini itu sedang terjadi, dicicil gitu, kehancuran dunia tuh tercicilkan. Nih, kerusakan-kerusakan pada dunia tuh, pada makhluk Allah yang ada di dunia, itu dicicil dari makhluk Allah atau ciptaan Allah, dari bumi misalnya, nih bencana alam pada bumi, itu kan kehancuran pada bumi, tapi nggak semuanya, masih sebagian. Tsunami, misal tsunami di mana, itu kan kehancuran pada dunia, tapi sebagian saja. Kemudian banjir, itu kehancuran juga sebagian, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Kemudian kematian pada manusia, tapi kematiannya nggak pada semua manusia, cuma kematian pada sebagian manusia. Nanti pas manusianya mati semua, itu baru di kiamat kubro nih. Kemudian nih kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kerusakan semuanya makhluk atau ciptaan Allah di dunia, baik di bumi beserta seluruh isinya, alam semesta, termasuk juga di alam semesta. Jadi nggak cuma bumi yang rusak, yang hancur, tapi alam semesta tuh hancur, bumi dan isinya. Kalau kita baca Al-Quran ya yang membahas tentang kiamat, tuh Masya Allah ya Allah, ngeri banget kehancuran dunia. Kayak mungkin banyak dari manusia saat ini yang sangat mencintai dunia ya, yang bahkan menganggap dunia tuh segala-galanya. Misal uang tuh segala-galanya, kebahagiaan dunia tuh segala-galanya. Bahkan sampai melakukan suatu kejahatan yang itu mengorbankan kehidupan dia di akhirat. Padahal di akhirat itu udah selama-lamanya, di surga tuh nanti kita selama-lamanya lah. Dan hari akhir tuh nggak ada apa-apanya deh dibanding dunia. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nih setelah kiamat. Nah ya nih tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Yang pertama, kiamat kecil itu tanda-tandanya ada hamba sahaya, perempuan melahirkan tuannya. Kemudian ilmu agama tidak dianggap penting. Nih, dari hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Jadi ini tuh ibu itu melahirkan majikan. Jadi anak itu memperlakukan ibunya itu seperti pembantu, seperti hamba sahaya, dan anak tuh seperti tuannya atau majikan. Itu astagfirullah, itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar ya. Nah ini dia memperlakukan ibunya seperti pembantunya. Misal ya ibunya mengurus, ibu tuh udah apa ya, kasih sayangnya tuh Masya Allah. Jadi selalulah berusaha untuk mengurus kita dari kecil.
Tapi kadang ada anak yang lupa diri, yang menganggap ibunya mengurus dia dan menganggapnya sebagai pembantu, padahal itu karena kasih sayangnya, sedangkan kita tidak membalas kasih sayangnya. Nah, itu salah satu tanda kiamat kecil. Nah, kemudian selanjutnya ada ilmu agama tidak dianggap penting. Nah, ini juga banyak ya yang orang-orang yang berlomba-lomba mengejar ilmu pengetahuan, teknologi, mengembangkan teknologi, tapi ya lupa perhatikan ilmu agamanya. Padahal ilmu agama itu sangat penting. Bahkan ilmu agama itu berpengaruh terhadap kehidupan akhirat kita. Jadi, semakin banyak kita memiliki ilmu agama, semakin kita tuh mempermudah urusan akhirat kita nanti. Misal ya, ilmu agama tuh misal Al-Quran. Al-Quran, kita isi-isi Al-Quran lah. Nah, ketika itu kan ilmu agama juga ya. Isi-isi Al-Quran, kita tidak mempelajarinya sehingga kita tidak menerapkannya. Nah, karena itu di akhirat nanti kita dipersulit. Kamu waktu-waktumu buat pas perhitungan tuh, kamu waktu-waktumu buat apa aja? Kok sebanyak itu nggak ada pelajaran ilmu agama? Misal kita alasannya nggak tahu, loh, kok kamu nggak tahu? Kan waktumu banyak buat belajar ilmu agama. Nah, itu bakal mempersulit urusan-urusan kita di hari akhir nanti. Kalau misalnya kita tidak memperbanyak ilmu agama, tidak memperbanyak menuntut ilmu agama. Kemudian selanjutnya nih, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Nah, ini juga udah cukup terlihat ya. Nauzubillah zalik ya Allah. Perzinahan ya Allah, perzinahan. Zina tuh dosa besar. Dosa besar banget, guys. Itu besar banget lah. Dan buat menghapusnya tuh nggak bisa hanya dengan istighfar, dengan memohon ampun. Harus benar-benar taubat nasuha dan tidak boleh diulang. Ini siksanya Masya Allah, luar biasa. Minuman keras. Nauzubillah zalik. Nih, selanjutnya jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Nah, ini juga salah satu tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam. Nah, ini mungkin sudah apa ya? Kan kiamat kubro itu kan kehancuran dunia secara seluruhnya. Nah, kiamat-kiamat sugro ini menjadi pengantar-pengantarnya, menjadi pengantar-pengantar untuk hancurnya dunia secara keseluruhan. Ini gempa bumi, musibah, bencana alam. Kemudian lahirnya Dajjal yang mengaku dirinya utusan Allah. Juga salah satu tanda-tanda kiamat. Nih, ini tanda-tanda kiamat besar. Jadi, ketika ini sudah terjadi, maka itu udah sangat dekat banget kiamat kubro sudah terjadi. Lagi matahari terbit dari barat itu udah batas diampuninya dosa-dosa ya ketika matahari itu terbit dari barat. Itu ketika matahari terbit dari barat itu udah nggak bisa, kita mohon ampun udah nggak diterima lagi. Kemudian munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Kemudian rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Kan dunia udah mau hancur juga kan. Ka'bah itu juga mengiringi untuk hancur. Kemudian nih, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyap Al-Quran. Nah, ketika itu terjadi, jadi yang meninggal akibat kiamat atau hari kehancuran itu hanyalah orang-orang kafir. Dan saat itu udah lenyap, Al-Quran tuh nggak ada lagi, tidak ada penjaganya lagi. Jadi sebenarnya Al-Quran itu yang menjaga kita ya, yang menjaga, termasuk menjaga bumi, menjaga dunia juga. Ketika lenyap Al-Quran ya, dunia juga lenyap, hancur. Kemudian berkuasanya bangsa Ya'jud dan Ma'jud di muka bumi. Ini makhluk Allah juga yang
Pokoknya rupanya tuh jelek lah. Ini tuh dulu di zamannya Nabi Zulkifli itu dia suka mengganggu sebelum zamannya Nabi Zulkifli. Kemudian dibangunlah tembok raksasa yang memisahkan antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka suka merusak, suka berbuat kerusakan, mengganggu manusia. Dan ini hadis mengenai tanda-tanda kiamat. Ini jadi tanda-tanda kiamat itu adalah itu dari hadis-hadis ya, hadis-hadis. Banyaklah hadis-hadisnya. Ini salah satu hadis yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Ini dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut atau ad-dukhan, ada surahnya ya ad-dukhan. Dajjal, binatang melata atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, ada Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana, terjadi 3 gerhana sekaligus di barat, di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini tanda-tanda kiamat. Ini gambaran Al-Quran mengenai hari kiamat. Nih, dalam Quran surah Al-Qari'ah, kalian mungkin udah pada hafal ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini 3 kali loh ditanyain. 2 kali sih. Nih, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah, jadi gambaran ketika dunia hancur itu manusia itu seperti anai-anai yang bertebaran. Jadi kayak lompat-lompat gimana ya? Kebayang gak sih kalian manusia tuh kita mungkin dorong manusia aja tuh berat, lumayan berat lah. Ini gimana ya? Manusia mungkin didorong tuh ya mungkin bisa jatuh bisa enggak, ditendang ya bisa jatuh bisa enggak, tapi enggak bisa sampai terbang gitu. Dan ini manusia tuh seperti aneh-aneh yang bertebaran. Gimana? Kebayang nggak? Dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung sebesar itu guys, gunung tuh di Kalimantan nggak ada gunung sih ya. Kalau di Jawa tuh ada gunung tuh benar-benar besar banget. Itu luasnya tuh kita mendaki gunung aja kalau gunung gunung yang paling tinggi tuh bisa berhari-hari. Gunung apa tuh ya? Gunung tuh bisa mendaki gunung tuh bisa berhari-hari. Jadi dari kaki gunung ke puncak itu bisa berhari-hari. Gimana? Kebayangkan gimana besarnya gunung itu? Nah, itu saat itu gunung tuh berhamburan. Jadi kerucut itu jadi berhamburan. Tuh, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Insya Allah. Itu benar-benar dunia tuh udah hancur banget. Karena emang tujuan kiamat ya untuk menghancurkan dunia. Nih, kemudian dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 3-4. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Nah, jadi emang tujuan dari kiamat itu menghancurkan dunia. Dan bumi itu rata. Isinya tuh hancur. Nih, dan di dalamnya menjadi kosong. Dan dilemparkan apa yang ada di dalam bumi tuh api ya kayak katanya. Api lava. Kalau kalian belajar IPA, geografi itu api. Nah, itu dilemparkan semuanya tuh keluar. Ini keluar dikit aja melalui gunung yang meletus itu
udah bisa, efeknya tuh udah bisa ngeri banget ya, apalagi gunung gunung Krakatau dulu itu sampai ke luar negeri letusannya, efeknya. Nah, itu baru sedikit dari isi bumi, lava bumi. Gimana kalau misalnya semua yang keluar itu, semuanya yang keluar tuh semuanya sampai kosong isi bumi. Itu ngeri banget, bener-bener dunia tuh udah hancur. Nah, kemudian dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1-6 digambarkan juga, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi yang telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu manusia menceritakan beritanya. Bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi bumi itu diperintah, ini menunjukin ya kalau bumi itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan bumi itu nurut sama Allah. Kalian kalau manusia nggak nurut. Nih, bumi tuh disuruh menghancurkan dirinya tuh nurut dia. Hancur, diperintahkan untuk hancur. Dan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Kemudian, jadi setelah hancur itu dibangkitkan lagi. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ya. Jadi, dunia tuh walaupun sementara, tapi penentu banget hari-hari akhir kalian. Yang lamanya lebih lama daripada dunia, guys. Selanjutnya, nih. Tadi kan kita udah membicarakan ya bahwa beriman kepada iman itu nggak cukup dengan kita meyakini di hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa saya adalah orang beriman, saya adalah orang Islam. Tapi juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Nih, apa aja sih? Ini beberapa efek-efek dari kita beriman kepada hari kiamat, meyakini dengan sepenuh hati. Itu menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Jadi ya kita yakin bahwa setelah dunia nih kita masih akan menjalani hari-hari akhir di akhirat nanti yang itu lebih lama lagi prosesnya. Kita mungkin ngerasa umur kalian paling baru berapa tahun ya? Itu nggak ada apa-apanya. Nanti di hari akhir tuh lebih berkali-kali lipat lagi lamanya. Jadi apalagi kalau misal ngerjain soal, kalian merasa ini penentu. Misal ujian ya, ujian ini penentu aku lulus atau enggak. Kalau nilaiku buruk, aku bakalan susah kehidupan di dunia aku selanjutnya. Guys, maka nggak apa-apa deh aku mencontek, guys. Kalian, kalau orang beriman kepada hari akhir itu nggak gitu. Orang beriman kepada hari akhir itu, dia meyakini bahwa, oh, kalau aku mencontek, mungkin, ini baru mungkin nilaiku bahkan lebih bagus. Dan kesuksesanku akan lebih mudah tercapai. Tapi itu belum tentu, dan itu masih mungkin, kalian bukan penentu, kalian nggak bisa menentukan masa depan kalian, yang menentukan masa depan kalian ya Allah kan. Jadi ya banyak-banyak aja berdoa kepada Allah yang menentukan masa depan kalian. Jangan mengorbankan sedikit rasa was-was kalian, rasa was-was itu dari setan ya, bisikan setan, ayo nyontek aja nggak apa-apa demi kehidupan dunia kalian yang lebih enak. Itu nggak banget. Terus kalian mengabaikan kehidupan hari akhir kalian. Nanti pada saat dihisap, wah kamu dulu nyontek, diperlama. Wah dulu kenapa kamu nyontek? Kalau misalnya alasan-alasannya, pokoknya tiap alasan itu benar-benar ditanyain deh. Benar-benar ditanyain dengan sangat teliti. Dihisap dengan sangat teliti. Nih kemudian
Dengan kita beriman kepada hari akhir, kita akan berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah, orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi, dengan beriman kepada hari kiamat itu kita akan berusaha menjalani kehidupan yang baik lah di dunia. Karena kita tahu alam dunia ini adalah bagaimana Allah mengetes kita, gimana kira-kira kita pantasnya surga atau neraka. Jadi ya, Allah yang memberi ujian, berarti Allah yang memiliki kunci jawaban dari ujian itu. Dan Allah sudah memberikan kepada kita melalui kalam Allah ya, melalui Al-Quran, melalui utusan Allah juga Rasulullah, yang sampai saat ini bisa berusaha untuk kita jadikan contoh panutan melalui hadis-hadisnya. Ya, intinya Allah sudah memberikan kuncinya, tinggal kita aja yang mencari, mempelajari kunci jawabannya itu. Jadi ya, dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Rasulullah sebagai panutan, itu kita jadi lebih hati-hati dan ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Nah, ini kita kan ya emang manusia kan indranya tuh indra penglihatan, indra penciuman ya. Jadi rasanya tuh yang sehari-hari dilihat itu rasanya nyata, padahal kenyataannya nggak cuma yang apa yang kita lihat aja sekarang ini, tapi juga ada hari akhir yang saat ini masih belum kita lihat. Nah, makanya kita perlu disadarkan, kita perlu menyadari lagi bahwa oh, dunia tuh sementara, bahwa masih ada hari akhir, seperti itu. Kemudian menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Nah, jadi ya tidak bisa dipungkiri guys, setelah dunia itu kita pasti akan melewati hari akhir. Jadi ya kita harus sadar itu, harus menyadari itu. Dan hari akhir itu lebih kekal lagi, yang pasti kita lewati. Sedangkan dunia tuh akan kita tinggalkan. Kemudian terakhir, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Nah, ini juga karena dengan kita memperbanyak amal soleh itu yang akan memudahkan hisab kita, memudahkan perhitungan kita. Untuk apa saja waktu-waktumu untuk beramal soleh ya Allah, oke, gampang masuk surganya. Tapi untuk apa saja amal-amal waktu-waktumu untuk ini, untuk itu, lo amal solehmu mana? Hanya segini ya Allah. Lo kenapa hanya segini? Nanti dipersulit buat masuk surganya. Nah, kemudian meninggalkan segala larangan-larangannya. Sebisa mungkin lah kita bertakwa kepada Allah. Berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya. Sebisa mungkin. Ya, terakhir, kata-kata penutup buat materi ini. Ini ada salah satu hadis riwayat Tirmidzi ya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, ini sebaik-baik manusia yang menggunakan akalnya adalah ya ini yang bisa mengendalikan dirinya, menggunakan akalnya untuk mengendalikan dirinya. Jadi akal di atas nafsunya. Jadi nafsunya tuh gampang lah. Dan banyak beramal untuk mempersiapkan setelah mati. Karena emang kenyataannya ya seperti itu, dunia sementara, akhirat selamanya. Dan ya sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan dapat bermanfaat hingga hari akhir. Jadi jangan hanya saat ini,